KPK menetapkan 5 tersangka terkait OTT pejabat pajak di Jakarta Utara. Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya modus all-in dalam mengakali kewajiban membayar pajak. Salah satu tersangkanya adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Bagaimana modus pegawai pajak memanfaatkan celah untuk melakukan korupsi? Kami bahas bersama mantan Komisioner KPK Saud Situmorang, Pak Saud, selamat petang. Ini gila banget teman-teman. Para pegawai pajak yang harusnya kerja dengan benar untuk membuat pemasukan APBN ini optimal dan juga maksimal, rupa-rupanya malah bersekongkol dari atas hingga ke bawah untuk merugikan negara. Ya teman-teman, kita tahu 8 pegawai pajak kemarin kena OTT, bahkan 5 diantaranya itu adalah pegawai perpajakan pusat. Nah, informasinya ini kita dapat dari Kompas, ya. Ex-Komisioner KPK Saud Situmorang membongkar modus korupsi all-in pegawai pajak. Wah, all-in itu maksudnya apa ya? Saya tertarik dengan informasi yang disampaikan oleh Bang Saud Situmorang, ini ex-Komisioner KPK, yang menyebut pegawai pajak itu korupsi gila-gilaan. Jadi kalau misalnya teman-teman ya nggak dikorupsi, Indonesia itu bisa jadi negara paling kaya. Coba deh teman-teman kita lihat, anak Indonesia itu subur banget teman-teman. Kita lihat di laut itu banyak sekali mineral perikanan, bahkan minyak lepas pantai yang belum tereksplorasi. Kita lihat pertambangan kita, mau itu nikel, emas, timah, perak, semua ada di Indonesia. Kurang apa coba di Indonesia? Nah kan ini aneh, kenapa Indonesia yang punya harta kekayaan yang sangat gila ini bahkan teman-teman diincar oleh negara-negara lain, kenapa Indonesia masih saja menjadi negara berkembang? Ternyata ini penyebabnya korupsi all-in ala-ala modus para pegawai pajak yang hari ini terbongkar, dan juga kita bakal simak teman-teman bagaimana modusnya. Wah, ini memang luar biasa. Pak Purbaya bisa bersih-bersih baru ya di era Pak Purbaya. Nah, sengketa ini kan bisa jadi pintu masuk korupsi. Bukan dilindungi, Oke, tapi disikat sama Pak apapun Purbaya. dalihnya dari Oke deh teman-teman, tanpa pelaku panjang dugaan lebar, korupsi itu. kita Tapi langsung saja simak kalau ini informasi sudah selengkapnya. terjadi. KPK menetapkan 5 tersangka terkait OTT pejabat pajak di Jakarta Utara. Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya modus all-in dalam mengakali kewajiban membayar pajak. Salah satu tersangkanya adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Bagaimana modus pegawai pajak memanfaatkan celah untuk melakukan korupsi? Kami bahas bersama mantan Komisioner KPK Saud Situmorang, Pak Saud, selamat petang. Pak Saud, suaranya masih di mute sepertinya. Pak Saud sudah. Oke. Pak Saud, ini kalau modus all-in kemudian mangkas bayar kewajiban pajak, ini sebenarnya modus yang dalam tanda kutip biasakah dilakukan di lingkaran pejabat pajak? Kalau yang saya amati mulai dari tahun 2015 ya, berarti ini tahun 2025 tuh nggak ada yang berubah itu, Mbak. Jadi modus-modus OTT itu berulang, itu dimulai dari disasternya, itu celakanya itu kan dimulai dari tekanan kepada petugas pajak ini dengan sistem kejar ya, sistem target. Sistem target itu sampai hari ini masih dilakukan gitu. Jadi tahun 2015-2016 itu dimulai dengan target, kemudian kita tahu juga ketika itu tax ratio sampai hari ini sebenarnya dari sisi perpajakan kita ini kayak nggak punya tuan gitu ya. Karena tax ratio-nya itu cuma di situ aja tuh 10, gitu terus aja, nggak bisa naik-naik gitu. Sementara kita tahu Vietnam udah sampai 13 tax ratio-nya. Jadi kalau umpamanya tahun 2016 ada tekanan sistem target, kemudian 2017 muncul audit yang kecenderungannya suap, 2018 kemudian model sengketa damai begitu ya, 3 pihak sama dengan model ini kan 3 pihak tuh. Ya, petugasnya 3 orang, kemudian ada konsultan, terus ada WP-nya. Kemudian 2019 dicoba reformasi, tapi itu semua gagal. Kemudian ada Kortek juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Karena digital itu tanpa insentif baru ya gitu 2020-2022. Kemudian tax ratio agak naik sedikit sebenarnya di 2024 itu, tapi itu ya masih di angka 10 itu. Jadi yang saya bilang tadi itu ini menggambarkan banyak hal sebenarnya.
Apakah kemudian karena sistem target ini menjadi perdebatan? Yes, itu perdebatan panjang. Jadi itu petugas itu dipaksa, dia embat-embat aja di mana-mana. Kemudian bagaimana kewajiban wajib pajak ini terjadi tawar-menawar atau katakanlah transaksi yang menimbulkan karena memang selama ini sistem target itu dipertahankan. Jadi audit itu dijadikan alat kejar angka, jadi audit kurang naikin gitu. Padahal pada bagian lain itu kan banyak sengketa tuh. Sengketa itu lambat. Nah, sengketa ini kan bisa jadi pintu masuk korupsinya, gitu Mbak. Oke, tapi Pak Saud, dia apapun dalihnya dari pelaku dugaan korupsi itu, tapi kalau ini sudah terjadi sejak 2015, biasanya fee yang mereka pasang untuk memangkas kewajiban pajak ini berapa, Pak Saud? Nah itu tergantung itu komitmennya mereka, kan itu kan mereka yang berunding. Angka-angkanya saya nggak bisa memastikan beberapa angka, umpamanya motongnya sampai berapa, di markdown berapa, itu bervariasi tergantung besar daripada si fiskus atau wajib pajak harus memberikan. Tetapi yang kalau kita melihat dari sisi angka, sebaiknya tidak melihat dari angkanya. Besar kecil itu adalah korupsi, besar kecil itu adalah ketidakadilan. Jangan lupa wajib pajak ini kan dengan sistem target itu, mereka yang perusahaan yang mau tutup pun dikejar targetnya. Itu banyak yang stres tuh. Ada yang gila tuh malah itu wajib pajak itu. Karena di pajak usahanya mau tutup, tapi karena sistem target mereka dikejar. Ini memang yang saya pikir Purbaya harus mengevaluasi ini lebih detail. Karena Korteknya sendiri yang kita anggap bisa menyelesaikan ini ternyata nggak mampu juga. Itu ibaratnya hanya memindahkan kamera dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Padahal teknologinya seperti itu, terus kemudian di situ tawar-menawar semakin meningkat gitu Mbak. Nah Pak Saud, kalau misalnya sistem itu yang menjadi celah, kemudian dalam kasus ini Kepala KPP Madianya juga bahkan sudah jadi tersangka. Berarti ini bisa dibilang sesuatu yang terstrukturkah, yang harus bertanggung jawab, harus sampai di tingkat atasnya lagi juga kah Pak Saud? Oh ya, itu kan nanti kan mulai dari orang lapangan mengaudit, terus kan itu kan sistemik ya, makanya disebutnya sistemik kalau pajak ini. Enggak orang lapangan, terus kemudian tingkat menengahnya, terus kemudian ke paling atasnya, dan enggak heran juga kalau sampai yang paling tingkat lebih tingginya makin besar ya, makin besar masih bisa juga ke level menteri dan seterusnya. Nah oleh sebab itu kalau kita mau mengatakan bahwa kok bisa sih tax ratio kita ini 10% ya kan memalukan. Vietnam itu negara biasa-biasa aja bisa 13%. Itu sebenarnya banyak variabel kompleks yang nggak bisa kita bicarakan secara ringkas. Tetapi Kementerian Keuangan saya pikir mereka lebih paham. Tapi mereka nggak bisa keluar dari jebakan sistem target itu. Target dikasih target, kemudian mereka nekan WP-nya stres. Kemudian di situ terjadi bargaining. Itu yang agak mungkin akan membuat sistem pajak ini nggak akan pernah bergerak dari tax ratio 10%. Gitu Mbak. Pakai Pak Saud, kalau misalnya dalam kasus ini juga, ketika Kepala KPP Madianya juga ditangkap, apakah dia bisa dibilang perannya ya hanya termasuk kreatornya yang punya inisiatifnya, atau ya jangan-jangan dia hanya menjalankan modus yang sudah lama berlangsung di situ? Ya, ini kan sebenarnya hanya gunung es ya. Di tempat lain nggak bisa kita katakan bersih dari persoalan ini. Ini kan KPK bekerja karena ada laporan kan. Kalau nggak lapor atau laporan tidak lengkap dan seterusnya. Dan seperti saya katakan tadi, mulai dari eselon 3, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, itu kan semua pekerjaan dikontrol oleh mereka. Mereka tentu sangat ketat mengawasi anak buahnya. Mereka tahu anak buahnya, sehingga kalau kita katakan gimana dari eselon 2, eselon 4, eselon 3, terus kemudian masuk ke eselon 1 terkait satu sama lain, ini menunjukkan mereka tahu apa yang dikerjakan oleh anak buahnya, kemudian anak buah juga memahami bahwa persoalan ini dipahami oleh atasannya, sehingga mereka berkolaborasi dari tingkat pimpinan yang terbawa di lapangan sampai kemudian di tingkat atas. Dan kalau angkanya cukup besar, tentu nanti itu ada levelnya juga, apakah sampai level eselon 1, eselon 2, atau kemudian di eselon 3 saja. Jadi yang Mbak tanyakan tadi, ya tidak bisa bekerja sendirian, karena memang ini kan WP ini kan dipantau sebenarnya. Mereka sudah punya paham di sebelah sana siapa, berapa yang harus dia terima, dan sebelah sana siapa, dan mereka sudah paham benar itu tentang, sehingga kemudian kita bisa memastikan ini tidak hanya dikerjakan oleh di level bawah saja gitu Mbak. Ya, Pak Saud, yang juga menarik dalam konferensi pers dibilangin kalau ini adalah masa transisi dari KUHP lama dan juga KUHP yang lama ke yang baru. Apakah transisi ini akan jadi ganjalan ketika di proses penyidikan?
Oh enggak, itu hanya ini aja kok ya, formil materialnya enggak jauh, itu hanya kemudian bagaimana isu HAM menjadi lebih baik dan seterusnya. Itu kan sebenarnya juga udah kita lakukan dulu. Kita nggak pernah nunjukin orang di depan publik, ya kan. Ntar aja di pengadilan juga publik tahu. Itu kan kemudian karena stylenya ini KPK jilid berapa nih? Jilid berapa tuh? 5 dan seterusnya, itu mereka mengubah gaya, harus dipamer-pamerin segala macam untuk apa juga. Ya kan, oke lah, itu transparan. Anda di pengadilan aja, menang aja perkara di pengadilan, kembangkan persoalan di pengadilan. Jadi sebenarnya kalaupun kemudian ini tidak dipamerkan atau kemudian tidak ditunjukkan, bukan berarti kemudian check and balance-nya terhadap KPK ini tidak jalan, enggak juga. Jadi kita tetap bisa mengawasi bahwa mereka begitu expose, kemudian kita mengikuti, kemudian para TSK ini juga ada lawyernya, sehingga lawyer juga akan merasa lebih melindungi siapa yang harus klien mereka yang harus mereka bela. Ya, of course KPK harus di-challenge oleh siapapun, baik oleh lawyer TSK, oleh siapapun, oleh masyarakat, oleh media, oleh civil society dan lainnya. Oke, membongkar dugaan kasus suap di lingkaran pejabat pajak ini juga jadi PR, harus dilakukan secara transparan. Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Pak Saud. Hak negara. Adapun kronologis perkaranya sebagai berikut. Pada hari ini, hari Minggu ya, tanggal 11 Januari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan penangkapan kepada para terduga pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Awalnya pada bulan September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan periode 2023. Jadi periode wajib pajak ini, PT WP ini melaporkanlah untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2023, dilaporkan di tahun 2025. Atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara, ya. Nah, ini karena kantornya ini berada di Jakarta ya, di wilayahnya gitu, di wilayah kantor KPP Madya Jakarta Utara, melakukan pemeriksaan guna menelusuri adanya potensi kekurangan bayar. Jadi ini sudah dibayar, tapi dicek ulang, kemudian ada potensi kekurangan bayar pajak bumi dan bangunan tersebut. Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar 75 miliar. Jadi setelah dihitung ya oleh tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara ini, bahwa PBB untuk PT WP ini kekurangan, gitu ya, kurang membayar 75 miliar, seperti itu ya. Atas hasil pemeriksaan awal tersebut, PT WP kemudian mengajukan beberapa kali sanggahan. Jadi disampaikanlah dari pemeriksa ini kepada PT WP, Anda ya kekurangan bayar 75 miliar. Nah, kemudian dari PT WP melakukan sanggahan. Menurut perhitungan PT WP itu jumlahnya tidak 75 miliar gitu ya. Ini juga bahwa saudara AGS, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak all in. Jadi ini turun-turun terus ini. Jadi ada disampaikan 75 miliar, kemudian disanggah tidak 75 miliar, gitu kan. Sampailah turun gitu ya oleh saudara AGS ini bahwa ya sudah, Anda PT WP membayar all in sebesar 23 miliar. 23 miliar ini dibagi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, dan dia juga ya oknum ini minta pi sebesar 8 miliar. Jadi dijumlahkan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, dari 75 miliar ini ya, tadi disampaikan di awal hasil pemeriksaannya 75 miliar kurang bayarnya. Kemudian disanggah, turun lagi, disampaikan, disanggah, dan terus seperti itu sampai terakhir
menjadi 15 miliar. Ya, dari 75 miliar jadi 15 miliar. Berarti ada kebocoran sekitar atau ada bargaining di situ, ya. Tawar-menawar di situ turun 60 miliar. Hilang 60 miliar kan seperti itu. Nah, atau sekitar 80% ya. Jadi yang hilang itu sekitar 80%. 60 miliar dari 75 miliar. Nah, atas penurunan tersebut, ya, si oknum ini, AGS ini minta bagian gitu ya, minta bayaran ke PT WP ini 8 miliar. Seperti ini, ya. Jadi all in yang dimaksudkan itu bahwa dari 23 miliar, 8 miliar untuk fee, ya, saudara AGS, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Yang 8 miliar ini yang diminta ini akan dibagikan, ya, dibagikan gitu ke para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Namun demikian PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee-nya 4 miliar. Nah, permintaan fee-nya pun yang 8 miliar ini kemudian ditawar juga nih sama PT WP ini. Nggak sanggup dia bayar fee 8 miliar, sanggupnya hanya 4 miliar, seperti itu. Nah, kemudian pada bulan Desember 2025, setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP dengan nilai pembayaran pajak bagi PTWP 15,7 miliar. Nah, tadi kan bargainingnya 23 miliar all in. Jadi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, 8 miliar permintaan fee-nya. Ya gitu, karena si oknum ini sudah nurunkan ya, dari 75 miliar turun sampai 15. Tapi akhirnya di Desember dikeluarkanlah surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya yang isinya bahwa PTWP itu kekurangan bayar 15,7 miliar. Jadi sesuai kan, artinya ya beda sedikit lah dengan dari 15 miliar ke 15,7. Artinya memang benar dari awal ya, pemberitahuan awal 75 miliar ini, kemudian secara administratif, jadi ini kan ada suratnya gitu, itu 15,7 miliar. Nilai tersebut turun ya, 59,3 atau sekitar 60 miliar ya, atau tadi 18% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang sangat signifikan. Harusnya kalau berpatokan kepada hasil perhitungan awal, ya potensi awal itu 75 miliar berarti sudah hilang. Tadi seperti disampaikan sudah hilang, kehilangan negara itu sekitar 80% ya. Seperti itu. Untuk memenuhi permintaan fee dari AGS pada Desember 2025, PTWP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT NBK yang dimiliki oleh saudara ABD selaku konsultan pajak. Jadi begini, perusahaan juga kan punya pembukuan. Nah, untuk mengeluarkan fee, ini kan bukan bagian dari sesuatu yang bisa dibukukan gitu. Dibukukan atau keluar bisa pertanggungjawabkan secara akuntansi. Nah, untuk itu maka dibuatlah pengeluaran fiktif di perusahaan itu. Jadi perusahaan ini, PTWP ini seolah-olah bekerja sama dengan konsultan pajak, dengan perusahaan konsultan gitu. Ya, dalam hal ini adalah PT NBK. Jadi PTWP ini seolah-olah meng-hire PT NBK, ini perusahaan ini adalah perusahaan konsultan ya, konsultan pajak, dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut, di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum. Ya, teman-teman,
Sudah kita simak informasinya di mana ya ternyata perpajakan di kita memang perlu perbaikan. Di sana sini kita harus sadari dari 75 miliar teman-teman didiskon, gila jadi 15 miliar. Wah, memang gimana ya? Ini taktik all-in ini memang sangat merugikan negara. Bayangkan teman-teman, ada berapa ribu perusahaan di Indonesia. Kalau misalnya satu perusahaan aja Indonesia rugi dari 75 menjadi hanya 15 miliar yang dibayarkan oleh perusahaan, berarti ruginya itu kisaran 60 miliar teman-teman. Gila nggak? Nah, gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.